Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya mau menjelaskan materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTP. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Pada kali ini saya mau bahas dulu bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel. Persamaan linier 3 variabel ini adalah persamaan linier yang memuat 3 variabel. Di sini bisa kita lihat ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z. Nah, untuk A, B, C ini merupakan koefisien. D merupakan konstanta. Nah, untuk variabelnya bisa kita gunakan KLM atau PQR. Nah, di sini saya gunakan X, Y, Z variabelnya ya. Nah, ini merupakan persamaan linier 3 variabel. Nah, selanjutnya bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau udah berbicara tentang sistem berarti dia memuat banyak persamaan ya. Kalau untuk sistem persamaan linier 3 variabel, berarti dia memuat 3 persamaan di sini. Untuk persamaan pertama, A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Nah, ini ada persamaan kedua juga, ada persamaan ketiga. Jadi, kesimpulannya, kalau dia SPLTP berarti dia ada 3 persamaan. Tapi kalau misalnya persamaan linier 3 variabel berarti ada satu persamaan saja, tapi dia tetap sama-sama memiliki 3 variabel. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita mau membahas bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, contoh di sini, tentukan himpunan penyelesaian untuk SPLTP berikut ini. X tambah 3Y kurang 2Z sama dengan negatif 3. Ini kita misalkan dengan persamaan pertama yang dalam kurung ini ya. Selanjutnya X kurang Y tambah Z sama dengan 1. Kita misalkan persamaan kedua. Nah, selanjutnya 2X kurang Y tambah Z sama dengan 0. Kita misalkan persamaan yang ketiga. Nah, untuk menyelesaikan SPLTP ini ada berbagai macam cara. Kalian bisa menggunakan metode substitusi. Nah, bisa menggunakan metode eliminasi atau gabungan dari substitusi dan eliminasi. Dan masih banyak cara-cara yang lain dalam menyelesaikan SPLTP ini. Nah, kalau untuk metode substitusi dan eliminasi, kalian pernah belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel di SMP dulu dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, hari ini dalam menyelesaikan SPLTP saya menggunakan metode gabungan ya. Nah, kita eliminasikan dulu. Di sini saya mau mengeliminasi persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Saya eliminasi X. Di sini kalian boleh memilih mau mengeliminasi X, mengeliminasi Y, atau mengeliminasi Z, terserah kalian mau dulu pakai yang mana. Tapi di sini saya mau mengeliminasikan X dulu dari persamaan 1 dan persamaan yang ketiga. Kalau misalnya kalian mau mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 3 juga boleh, atau persamaan 2 dan 3 juga boleh. Di sini kita lihat, langsung saja kita tulis persamaannya. X tambah 3Y kurang 2Z sama dengan 3. Kita lihat untuk koefisien di variabel X, di sini kan dua-duanya bernilai positif. Persamaan pertama positif X-nya, persamaan kedua X-nya juga positif. Nah, berarti kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, berarti kita harus kurangkan. Tapi kalau misalnya salah satu saja yang positif, berarti satunya negatif, berarti kita harus menambahkan atau menjumlahkan ya. Yang kita lihat tanda yang di depan variabel mau kita eliminasikan ini, karena kita mau mengeliminasi
X dua-duanya positif, berarti harus kita kurangkan ya, seperti itu. Nah berarti langsung bisa kita cari X kurang X habis 3Y, negatif kali negatif positif, berarti 3Y tambah Y sama dengan 4Y, 2Z kurang Z sama dengan min 3Z, negatif 3 dikurang 1 sama dengan negatif 4. Nah 4Y kurang 3Z sama dengan 4, ini kita misalkan dengan persamaan yang keempat. Udah dapat ya. Nah ini kita misalkan persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi lagi, eliminasi X. Nah karena tadi yang pertama kita udah eliminasi X, berarti yang selanjutnya juga kita eliminasi X, biar ketemu angkanya ya, biar ketemu nilai ya. Nah kalau sebelumnya kalian eliminasi Y, berarti untuk persamaan kelima kalian juga harus mengeliminasi Y. Nah jadi karena di sini kalian gunakan X, berarti untuk persamaan kelima kalian tidak boleh mengeliminasi Y atau mengeliminasi Z ya, seperti itu ya. Nah jadi kalian harus mengeliminasi X. Terserah kalian mau mengeliminasi X dari persamaan 1, 2, atau 3. Nah, di sini selanjutnya kita tulis, saya mau mengeliminasi X dari persamaan 2 dan persamaan 3. Langsung saja kita tulis X kurang Y tambah Z sama dengan 1, 2X kurang Y tambah Z sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat, karena kita mau mengeliminasi X, kita lihat koefisiennya. Di persamaan kedua koefisien dari X-nya 1, di persamaan ketiga koefisien dari X-nya 2, berarti tinggal kita balikkan saja. Kita balik, yang untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 2, persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 1. Nah selanjutnya 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali negatif Y sama dengan kurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 2. Nah karena yang di bawah ini karena dikalikan 1 berarti tetap ya, misalnya 2X kurang Y ditambah Z sama dengan 0. Nah selanjutnya kita lihat tanda di variabel X, koefisiennya dua-duanya positif kan. Nah karena dua-duanya positif berarti kita harus menjumlahkannya, mengurangkannya ya. Kalau misalnya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, berarti kita harus mengkurangkannya. Nah misalnya 2X kurang 2X habis 2X ditambah dengan Y dengan negatif Y, negatif 2Y ditambah Y dengan negatif Y, 2Z kurang Z sama dengan Z, 2 kurang 0 sama dengan 0. Nah ini ketemu persamaan yang kelima, negatif Y ditambah Z sama dengan 2. Ini merupakan persamaan yang kelima. Nah selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima. Nah kenapa kita eliminasi persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima? Karena di sini hanya memuat dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel Z. Nah kita eliminasi Y, misalnya kita eliminasi Y, berarti langsung saja kita tulis 4Y kurang 3Z sama dengan negatif 4, negatif Y ditambah Z sama dengan 2. Nah karena kita mau mengeliminasi Y, berarti kita lihat tandanya. Nah di sini salah satunya ada yang negatif, berarti kalau salah satunya negatif berarti harus kita tambahkan ya. Nah kalau misalnya harus kita tambahkan, kita kalikan dulu, kita balik tadi. 1 kali 4Y kurang 3Z sama dengan negatif 4. Selanjutnya 4 dikali negatif Y tambah Z sama dengan 2. Nah ini hasilnya. Selanjutnya tadi seperti tadi saya bilang, kalau tandanya ada salah satu negatif berarti harus kita tambahkan, sehingga 4Y ditambah negatif 4Y ini habis hasilnya ya. Nah habis, selanjutnya negatif 3Z ditambah 4Z sama dengan Z, negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4, berarti nilai Z sama dengan 4. Nah selanjutnya kalau misalnya sudah ketemu salah satu nilai dari variabelnya,
bisa langsung kita substitusikan. Nah, jadi tidak perlu dieliminasikan lagi, langsung kita substitusikan saja. Nah, di sini biar lebih cara cepatnya kalian eliminasi Z ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Nah, karena di sini hanya memuat dua variabel, persamaan 4 dan persamaan 5. Kalau kalian gunakan persamaan 1 sampai persamaan 3, di sini kan 3 variabel ribet nanti. Jadi gunakan persamaan keempat sampai persamaan 5 saja. Atau persamaan 4 atau persamaan 5. Nah, di sini saya mau substitusikan Z ke persamaan yang kelima. Berarti bisa langsung ditulis negatif Y ditambah Z sama dengan 2. Berarti nilai Z-nya kita gantikan dengan 4. Berarti negatif Y ditambah 4 sama dengan 2. Berarti negatif Y, 4-nya kita pindah ruaskan, berarti negatif Y sama dengan 2 kurang 4. Sehingga negatif Y sama dengan negatif 2. Sehingga kalau misalnya kita cari nilai Y itu sama dengan 2 ya. Jadi nilai Y sama dengan 2. Udah ketemu nilai Y-nya sama dengan 2, nilai Z-nya sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan lagi. Kita cari nilai X-nya. Nah, kalau untuk mencari nilai X, kalian boleh menggunakan persamaan pertama, kedua, atau persamaan ketiga. Jadi tidak bisa persamaan keempat dan kelima lagi ya, karena di situ tidak ada variabel X-nya. Kalian bisa menggunakan variabel persamaan 1, 2, dan 3. Di sini saya mau mensubstitusi Y dan Z ke persamaan 2. Berarti langsung saja kita substitusikan Y dan Z-nya. X dikurang 2 tambah 4 sama dengan 1. Jadi X negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. X tambah 2 sama dengan 1. Sehingga nilai X 2-nya pindah ruas. X sama dengan 1 kurang 2. Hingga X sama dengan negatif 1. Udah ketemu nilai X, Y, dan Z. Sekarang kita tulis ke himpunan penyelesaiannya. Untuk menulis himpunan penyelesaiannya harus berurutan X, Y, Z ya. Walaupun kita ketemu Z dulu, tapi tidak boleh Z di depan. Jadi harus X di depan. Berarti negatif 1, 2, 4. Itulah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang kita cari tadi. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua, X kurang Y dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut ini. Nah, di sini kalau kita lihat 2X tambah Y sama dengan 3, persamaan keduanya 3Y tambah Z sama dengan negatif 5, dan persamaan ketiganya X kurang Z sama dengan negatif 1. Nah, sudah kita misalkan. Lalu kita cari dengan metode gabungan, substitusi, dan eliminasi ya. Nah, kita sudah dimisalkan, kita cari biar ketemu persamaan yang keempatnya. Nah, di sini saya mau mengeliminasi Z. Misalnya saya mau mengeliminasi Z, berarti yang digunakan adalah persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Kenapa persamaan yang kedua dan persamaan ketiga? Karena yang ada variabel Z-nya hanya di persamaan kedua dan persamaan ketiga. Untuk variabel pertama nilai Z-nya 0 ya. Jadi di sini bisa langsung kita tulis 3Y ditambah Z sama dengan negatif 5. Selanjutnya persamaan ketiganya X kurang Z sama dengan negatif 1. Bisa langsung kita eliminasikan. Nah, ini kita lihat nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya di sini
salah satunya negatif. Berarti kalau misalnya salah satunya negatif harus dijumlahkan. Nah, harus dijumlahkan ya. Berarti 3Y ditambah X sama dengan 3YX. Nah, jadi kalau untuk variabelnya yang berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan. Jadi harus tulisnya 3Y ditambah X, bukan 3YX ya. Nah, ini cara penulisannya 3Y ditambah X. Karena Y dan X tidak bisa dijumlahkan, variabelnya udah beda. Selanjutnya Z kurang Z habis negatif 5 kurang 1 sama dengan negatif 6. Nah, ini merupakan persamaan yang keempat, atau bisa kita tulis atau bisa kita rapikan persamaan yang keempat ini menjadi X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Nah, terserah mau gunakan yang di atas 3Y tambah X sama dengan negatif 6, atau yang di bawah X tambah 3Y sama dengan negatif 6. Cuman biar lebih gampangnya, bagusnya kalian gunakan yang bawah ini, X tambah 3Y sama dengan negatif 6. Nah, ini merupakan persamaan yang keempat. Selanjutnya persamaan yang kelima. Karena kalau tadi kan yang sebelumnya kita kalau di atasnya Z, bawahnya juga Z kan. Nah, kalau yang ini tidak, kita harus mengeliminasi Y biar ketemu persamaannya. Kita harus mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan persamaan 4. Kenapa persamaan 1 dan persamaan 4? Karena yang memuat variabel X dan Y hanya di persamaan 1 dan persamaan yang keempat. Untuk persamaan 2 dan 3 ini tidak memuat variabel X dan Y. Jadi tadi kita lihat persamaan 4-nya, persamaan keempatnya kan X dan Y. Nah, berarti kita harus mengeliminasikannya dengan 1. Nah, setelah dapat, kita lihat koefisien dari variabel Y-nya di sini 1 dan 3. Berarti kita balikkan saja. Berarti untuk persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 6X ditambah 3Y sama dengan 9. Yang di bawahnya karena kali 1 tetap ya. Nah, X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Selanjutnya kita lihat untuk di nilai Y, dua-duanya bernilai positif. Nah, kalau dua-duanya bernilai positif berarti harus kita kurangkan ya. Harus kita kurangkan. Berarti 6X kurang X sama dengan 5X. 3Y kurang 3Y sama dengan habis ya 9. Negatif kali negatif sama dengan positif. 9 tambah 6 sama dengan 15. Sehingga nilai X sama dengan 15 bagi 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. Udah ketemu nih nilai X-nya 3. Selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y-nya kita harus mensubstitusikan X ke persamaan 1. Karena hanya persamaan 1 saja yang ada variabel X dan Y. Persamaan 1 dan persamaan 4 ya. Nah, di sini saya gunakan persamaan pertama. Jadi langsung saja kita substitusikan 2X tambah Y sama dengan 3. Berarti kita ganti X-nya dengan 3. Berarti 2 kali 3 ditambah Y sama dengan 3. 2 kali 3, 6. 6 tambah Y sama dengan 3. Sehingga 6 ini lalu kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti Y sama dengan 3 kurang 6. Sehingga nilai Y adalah negatif 3. Udah ketemu nilai X, udah ketemu nilai Y. Sekarang kita kurangkan X kurang Y. Pertanyaannya tadi tentukan nilai X kurang Y ya. Berarti langsung kita masukin nilai X-nya 3, Y-nya negatif 3. Sehingga 3 negatif kali negatif sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6.
Nah, udah ketemu nih nilai X kurang Y sama dengan 6. Kalau misalnya kalian mau mencari nilai Z, tinggal kalian substitusikan saja. Kalian mau mensubstitusikan Y atau mau mensubstitusikan X ke persamaan yang ada nilai Z-nya. Berarti persamaan 2 atau persamaan ketiga. Nah, terserah. Tapi di sini saya tidak mencari nilai Z karena di contoh soal di contoh soal pertanyaannya X kurang Y. Tidak disuruh mencari nilai Z. Makanya saya tidak mencari nilai Z ya. Tapi kalau misalnya mau mencari nilai Z, kalian tinggal substitusikan saja seperti itu. Nah, silakan diulang-ulangi lagi materi yang saya berikan. Kalau misalnya masih belum mengerti, jangan lupa untuk